bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Kurniazara. Saya dari kelompok ke-6 yang beranggota 3 orang, yang bernama Wadania, Kaironisa, dan saya. Kami berasal dari SMP Negeri 2 Tapin Tengah. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tapin Tengah tentang lingkungan sekolah kami. Let's go! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelas 8A kelompok 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan sekolah, kegiatan yang berlangsung di dalamnya, serta bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah di lingkungan agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Dengan izin Bapak, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut Bapak, bagaimana keadaan dan kondisi lingkungan di sekolah ini secara umum? Secara umum, kondisi sekolah atau SMP Negeri 2 Tapin Tengah itu memiliki atau kondisinya aman untuk kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan aman ini karena sesuai dengan lokasi yang ada, itu berada jauh dari kebisingan atau lalu lintas mobil maupun motor, sehingga suara-suara tersebut tidak mengganggu terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah seluruh siswa dan siswi yang bersekolah di sini? Sesuai data yang ada, jumlah siswa SMP Negeri 2 Tapin Tengah itu sebanyak 195 siswa, terdiri dari putra maupun putri. Ada berapa ruangan kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Kegiatan ruang belajar yang digunakan pada tahun ini itu adalah sebanyak 8 ruang belajar. Meskipun seharusnya itu adalah 9 ruang belajar. Dikarenakan tidak cukupnya ruang belajar yang ada, sehingga kelas yang harusnya dibagi 3 itu harus dibagi 2 untuk tahun ini. Dan insya Allah pada tahun pelajaran yang akan datang akan terjadi 9 ruang belajar yang dipenuhi oleh kelas 7 sebanyak 3 kelas, kemudian kelas 8 sebanyak 3 kelas, dan kelas 9 sebanyak 3 kelas untuk tahun akan datang. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah ini dari hari Senin hingga Sabtu? Kalau kegiatan selama seminggu di sekolah ini itu ada banyak. Namun yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran itu yang pertama pada hari Senin kegiatan upacara bendera. Kemudian pada hari Jumat itu kegiatan Jumat Takwa yang bertempat di musola sekolah. Kemudian pada hari Sabtu itu dilaksanakan kegiatan senam sehat. Sejak kapan sekolah ini didirikan? Didirikan sekolah ini itu pada tahun 1996 dengan nama SMP Negeri 2 Tapin Tengah. Pada saat itu SMP ini berdiri di Desa Papakan Makmur atau daerah transmigrasi yang berada di Rawamuning. Nah, pada tahun 2011 itu dilaksanakan
atau dibuka kelas paralel di desa PK Hilir, yaitu yang kita tempati sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu daerah transmigrasi tersebut siswanya sudah atau hampir tidak ada lagi. Jadi sehingga yang banyak bersekolah orang yang berada di desa PK Hilir, desa Pandahan, desa Hiung, desa Kepayang, dan desa-desa lainnya yang ada di zona SMP Negeri 2 Padun Tengah. Ya, kalau sebagai kepala sekolah itu saya menjabat di sini sejak 15 Februari 2022 sampai sekarang. Ya, jumlah guru itu terdiri dari ASN atau PNS, kemudian P3K atau yang lulus dengan perjanjian kerja, kemudian ditambah lagi dengan guru honorer yang jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 17 orang, ditambah dengan 3 tata usaha. Yang tersedia di sekolah ini diantaranya adalah kegiatan kursus komputer atau pembelajaran tentang komputer. Yang kedua tentang seni berkaitan dengan tari, yaitu pelaksanaan atau latihan menari yang dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Kemudian yang lainnya lagi itu kegiatan baris berbaris atau dengan disebut dengan PBB. Kemudian lagi yang wajib kita laksanakan setiap seminggu sekali itu diantaranya adalah pramuka. Untuk pramuka ini itu yang selama ini terjadi pergeseran untuk pelaksanaannya karena terbentur dengan masalah pelatihnya, maka ada kegiatan tersebut dilaksanakan setelah jam pelajaran berakhir. Demikian. Dalam kegiatan ekstrakurikuler itu memang secara keseluruhan siswa itu mengikuti kegiatan. Namun beberapa hal yang mungkin menjadi kendala selama ini yaitu di mana di antara mereka yang mengikuti itu ada mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama di pondok pesantren, sehingga terkadang mereka itu bisa hadir dengan penuh, namun selebihnya lagi bisa terjadi atau tidak hadir karena mereka harus bersekolah di pondok pesantren pada sore hari. Masalahnya ini pernah terjadi kasus perempuan ini serta cara di sekolah asosiasi orang tua mengenai dan menjaga terjadinya bullying di sekolah. Untuk terkait dengan perundungan dan tindakan bullying tadi, karena sekolah ini memiliki jumlah yang banyak, sehingga kejadian tersebut pasti akan terjadi atau ada. Namun tingkat kekerasan yang terjadi itu tidak terlalu membahayakan kepada mental anak. Sehingga untuk hal ini bisa ditanggulangi oleh yang pertama adalah guru wali, yang kedua oleh wali kelas, kemudian yang ketiga oleh guru BP. Nah, kalau sudah dilakukan itu masih terjadi yang namanya tindakan bullying, maka sekolah akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk
melaksanakan atau membenahi kejadian tersebut sehingga tindakan bullying tersebut tidak akan terulang kembali. Gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan semoga informasi yang kami peroleh dapat menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi bagi kami semua dalam memahami lebih dalam tentang pengelolaan sekolah yang baik. Kami sangat menghargai kebersamaan dan sambutan hangat dari pihak sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya tidak mohon maaf dan saya akhiri wawancara dengan menuliskan dan mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video wawancara dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.